Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini pertemuan yang ke-16 pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Dari ke-6 syarat kita sudah sampaikan. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa taqriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, mengikuti dan mengamalkan dengan anggota, dengan mentaati semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang keempat, mempercayai, membenarkan semua yang beliau khabarkan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, sekarang syarat yang kelima. Kita di halaman 68, alinea paling bawah, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada kedua orang tua, melebihi kecintaan kepada anak-anak, dan melebihi kecintaan kepada seluruh manusia. Itu syarat yang kelima. Kalau kita masih menomor duakan, masih menomor tigakan, masih menomor sekiankan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasul, berarti syahadat kita kurang syarat.
Ketika syahadat kita kurang syarat, maka syahadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil bisa kita lihat. Pertama, Al-Ahzab, ya, surah yang ke-33 ayat 6. Kemudian hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lanjut, hadis Abdullah ibnu Syikhir riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan juga Bazar dan At-Tabrani. Cukup tiga ini dalil yang melandasi wajibnya kita mencintai Rasul, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ke Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin, lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ini telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di berbagai macam peperangan. Ketika panah melesat mau menembak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang sahabat mendorong tubuh Rasulullah dan dia menggantikan posisi Rasulullah, sehingga yang tadinya orang membidik Rasulullah terkenalah sahabat ketika itu. Sahabat lebih memilih dia yang kena panah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa para sahabat lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai dirinya sendiri. Biarlah dirinya mati, biarlah dirinya kena panah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti pengamalan ayat Al-Ahzab surah 33 ayat 6. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sedangkan istri-istrinya Nabi itu, ya, kenapa istri-istri? Ya, karena memang istrinya Nabi enggak satu. Istrinya Nabi lebih dari satu, maka azwaj, ya, ini jamak daripada zaujun. Zaujun istri, azwaj istri-istri atau beberapa orang istri. Ya. Istri-istrinya Nabi ummahatuhum adalah ibunda mereka. Ibunda mereka. Apa faedah yang kita ambil? Satu, menyakiti hati istrinya Nabi sama dengan menyakiti hati orang tua kita. Kenapa kita ungkap? Karena pada hari ini agama Syiah masih mencerca istri Nabi, masih melaknat istrinya Nabi, terutama ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
Aisyah itu kafirlah, Aisyah itu murtadlah, Aisyah itu pelacurlah, Aisyah itu pezinalah. Itu yang keluar dari mulut kotornya orang Syiah. Padahal Al-Quran mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibunda mereka. Maka istrinya Nabi tidak boleh dicela. Istrinya Nabi tidak boleh dicaci maki. Yang kedua, ketika istrinya Nabi meninggal, maka tidak menikah lagi. Siapa yang akan menikah dengan ibunya? Contoh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menikah umur 9 tahun. Umur 18 tahun sudah menjanda. Rasulullah wafat. Kalau anak gadis kita 18 tahun belum menikah ya. Tapi Aisyah 18 tahun sudah menjanda dan tidak menikah lagi. Siapa yang berani menikahi ibunya? Nggak ada, ya nggak boleh. Itu konsekuensi daripada Ummul Mukminin. Kita tinggalkan Al-Ahzab ayat 6. Sekarang kita ke hadis Anas bin Malik. Anas ibnu Malik adalah asper Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asisten pribadi beliau. 10 tahun Anas bin Malik selalu mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dia cintai daripada mencintai anak kandungnya sendiri, daripada mencintai kedua ayah bundanya sendiri, daripada mencintai seluruh manusia. Nah, jadi menurut hadis ini, cinta Rasul hanya di bawah satu tingkat setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, mahabbah ilallah, mencintai Allah. Setelah itu mahabbah ilar Rasul, mencintai Rasul. Nah, kalau demikian, wajib hukumnya bagi kaum muslimin yang mengaku beriman, yang telah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk lebih mencintai nabinya, lebih mencintai rasulnya daripada mencintai anak kandungnya sendiri, daripada mencintai ayah bundanya sendiri, daripada mencintai seluruh manusia. Ini konsekuensinya. Nah, maka tidak ada yang tidak cinta kepada Nabi, tidak ada yang tidak cinta kepada Rasul. Jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan, merasa cinta sendiri kepada Rasul, bahwa dia sendirilah yang paling cinta kepada Nabi, dia sendirilah yang paling cinta kepada Rasul. Yang lain tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Rasul. Ini klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya kenapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakeuh dalam menegur mertuanya sendiri. Siapa mertuanya Nabi? Abu Bakar. Mertua yang kedua Umar, ya. Abu Bakar karena beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Umar karena beliau menikahi Hafsah radhiyallahu anha.
Ini diceritakan dalam hadis Abdullah ibnu mana tadi? Ya. Abdullah ibnu Hisham, ya. Bukan Ibnu Syihir, nanti di sebelahnya. Abdullah ibnu Hisham diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad. Al-Bukhari, Ahmad, At-Tabarani. Abdullah bin Hisham bercerita. Apa kata Abdullah bin Hisham? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidhu biyadi Umar. Sedangkan beliau bergandengan tangan dengan Umar. Ya, biasalah mantu dengan mertua. Ya, beliau memegang tangan mertuanya. Memegang tangan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Ketika itu Umar berkata. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh Anda lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Apa maksud perkataan Umar? Berarti Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan baik-baik, saya ulang bagaimana redaksinya Umar. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau ya Rasulullah lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Jadi Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka spontan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya Umar, tidak begitu. Keliru, salah Anda Umar. Walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak sempurna imanmu wahai Umar sebelum Anda lebih mencintaiku menantumu ini daripada mencintai dirimu sendiri. Saya tanya kepada bapak-bapak di sini, berani enggak negur mertua? Ya, mungkin bapak-bapak yang tua mertuanya udah meninggal kali ya. Yang masih punya mertua, suatu saat pulang kampung, katakanlah lebaran pulang kampung, ketemu dengan mertua, ternyata mertua kita keliru, mertua kita salah. Berani nggak menegur mertua? Siap-siap dipecat jadi mantu. Ya. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pakeuh, spontan beliau mengatakan, la ya Umar, tidak begitu. Malah tidak sempurna imanmu sebelum Anda lebih mencintaiku menantumu sendiri daripada mencintai dirimu sendiri. Maka kemudian Umar memperbaiki statementnya. Faqala lahu Umar. Maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahul an. Nah, sekarang dengarkan ya Rasulullah. Wallahi, Umar bersumpah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau ya Rasul lebih kucintai daripada mencintai diriku sendiri, kata Umar. Sekarang dengarlah ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah,
engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana ya Umar. Nah, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Ahmad wa Tabarani. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Ahmad dan At-Tabarani. Cukup. 3 ini dalil wajibnya mencintai Nabi, wajibnya mencintai Rasul, daripada mencintai diri sendiri, daripada mencintai anak kandung sendiri, daripada mencintai kedua orang tua kita sendiri, daripada mencintai seluruh manusia. Sekarang kita berlanjut kepada implementasi. Kalau demikian, bagaimana cara mencintai Nabi? Putih kapeh bisa dilihat, putih hati keadaan. Bukti nyata mencintai Nabi itu bagaimana? Bukti mencintai Rasul itu seperti apa? Apakah setiap bulan Rabiul Awal kita happy birthday to you, ucapkan selamat ulang tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan hari ulang tahunnya, ya? Apakah seperti itu? Ternyata para sahabat yang tidak diragukan cintanya kepada Nabi tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya Nabi. Umar yang tadi ditegur oleh Rasulullah langsung tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya Nabi. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga menantunya Utsman, Ali, begitu juga cucunya Al-Hasan, Al-Husain. Tidak pernah merayakan hari ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yel-yel. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nah, jejak, ya, trik rekod para sahabat, rekam jejak para sahabat, bukti mencintai Rasul itu satu, mencontoh dan mengikuti sunnahnya atau ajarannya. Itu yang dilakukan para sahabat. Dan Al-Ahzab surah 33 ayat 21 kita mungkin sudah hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu untukmu uswah, qudwah, contoh tauladan yang baik. Yang ringan-ringan saja. Rasulullah itu memanjangkan kumis ataukah memanjangkan jenggot? Memanjangkan jenggot. Lalu kenapa kita masih memanjangkan kumis daripada jenggot? Apakah kita benar mencontoh Rasulullah? Siapa sebenarnya yang kita contoh? Jenggotnya masih dicukur, tapi kumisnya dipelihara. Nabi itu memerintahkan wafirul liha wahfus syawarib, panjangkanlah jenggot, potonglah kumis. Dan beliau bukan hanya saja memerintahkan, tapi juga mencontohkan. Ada di antara sahabat berbincang-bincang tentang bahwa sholat sirriyah, apa itu sholat sirriyah? Sholat berbisik, ya. Sholat zuhur, sholat asar, ternyata Rasulullah masih membaca.
Rasulullah masih komat kamit. Lalu sahabat yang lain bertanya, bagaimana membuktikannya bahwa Rasulullah itu juga membaca ketika sholat sirriyah? Lalu dijawab oleh sahabat ini, kelihatan di belakang jenggotnya bergerak-gerak. Nah, bayangkan, jenggot Rasulullah itu dari belakang kelihatan. Kalau jenggot kita dari depan baru kelihatan. Tapi jenggotnya Rasul dari belakang kelihatan. Saking tebalnya, saking panjangnya jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih beranikah kita mengatakan jenggot itu goblok? Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Awas, pertanggungjawabkan lidahmu. Masih beranikah kita mengatakan orang berjenggot itu kayak kambing? Masih beranikah kita mengatakan orang berjenggot itu teroris? Pertanggungjawabkan lidahmu. Ini contoh kecil. Rasulullah itu memelihara jenggot dan memotong kumis. Bukan memelihara kumis, memotong jenggot. Ya, ini diantaranya. Lalu yang kedua, masih tentang mencontoh dan mengikuti sunnahnya. Kita ke Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31 dan 32. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikut aku, ikut sunnahku, ikut ajaranku. Nah, para ulama mengatakan Ali Imran ayat 31 ini ayat imtihan, ayat ujian, untuk menguji siapa yang benar-benar mencintai Allah. Apa buktinya? Dia mengikuti utusan Allah, yaitu Rasulullah. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Cinta kalian akan dibalas oleh Allah. Nah, inilah yang dikatakan cinta berbalas cinta. Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah di mana hati ini berbunga-bunga. Semua orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat duka nestapa, di mana orang menghindarkannya. Nah, kalau kita menginginkan cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikuti utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, cintamu akan dibalas oleh Allah. Selesai sampai di situ? Belum, masih ada lanjutannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Untungnya kita ittiba'ur rasul, ittiba'un nabi, ittiba'us sunnah. Kita dicintai oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Kurang apa lagi? Karena memang wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 32. Qul, katakan kembali kepada mereka, hai Muhammad, ati'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian masih berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, ingat,
Allah tidak suka kepada orang yang ingkar, orang yang kafir. Ngaku muslim, KTP Islam, tapi bicara syariat Islam, fobia. Ketika bicara syariat Islam, alergi. Nah, itu ingkar, kufur namanya itu. Allah tidak suka. Ya, Allah benci terhadap orang yang kufur kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Nah, itu implementasi yang pertama, mencontoh dan mengikuti sunnah atau ajarannya. Yang kedua, tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang kafir. Kalau contoh kita adalah Rasul, jangan melirik lagi kepada orang kafir. Ya. Karena hobinya sepak bola, maka bintang sepak bola itulah yang menjadi idolanya. Mulai daripada sisir rambutnya, gaya bajunya, sepatunya, disalin habis-habisan. Lain lagi yang mengidolakan artis, sehingga gambar artis itu dipajang di kamarnya, ya, karena dia mengidolakan artis. Tidak demikian. Kita cukup mencontoh Rasul, mengidolakan Rasul, tidak usah melirik kepada orang kafir, apalagi sampai mencontoh orang kafir, mengikuti ajaran orang kafir. Dengan ajaran Islam alergi, dengan ajaran kafir doyan. Kamu kafir apa muslim? Nah, larangan tentang tidak boleh tasyabbuh ini ada di Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya, Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang kafir, meniru orang kafir, mencontoh orang kafir, menyerupai orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka akan mengembalikanmu ke belakang, artinya murtad. Awas, hati-hati ya, yang masih mengidolakan orang kafir. Kalau itu yang terjadi, fatanqalibu khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia, uangmu habis. Malam tahun baru, berapa ratus ribu uang dibakar. Bakar petasan, bakar kembang api. Jadi tidak berlebihan kiranya bahwa petasan ini lambang kebodohan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang bakar petasan. Kenapa? Orang kafir yang berhari raya tapi uangnya yang ludes untuk beli petasan. Ya. Katanya anti dengan orang kafir. Ya, boykot produk orang kafir, boykot produk orang kafir. Nggak usah muluk-muluk lah, boykot saja rokok dengan petasan, selesai itu. Ya, itu dua ini saja dulu, boykot rokok dengan petasan. Ini produk orang kafir dua-duanya. Tapi kan cuman dalam wacana.
Rokok masih ada di kantongnya. Masih banyak ahlul hisab menghisap rokok. Masih banyak majelis suro, majelis suka rokok. Bagaimana memboikot produk orang kafir? Bakar petasan bukan hanya malam tahun baru. Maulid Nabi juga bakar petasan. Ya, Isra Mi'raj juga bakar petasan. Nisfu Sa'ban aja nggak pakai petasan. Nah, ini maka kita katakan petasan lambang kebodohan kaum muslimin. Orang kafir berhari raya, kaum muslimin ludes uangnya beli petasan. Kaum muslimin berhari raya juga tidak ikut ketinggalan petasan. Orang kafir bertambah kaya. Cobalah buka internet, ya mungkin Ustaz ini bohong, ini ngada-ngada. Buka internet, produk petasan itu siapa yang punya? Ya, siapa yang punya perusahaan petasan itu? Kafir. Nggak ada kaum muslimin yang bakar petasan. Kaum muslimin cuma ngejual, melariskan petasan. Itu yang ada. Nah, ini di antara kita kaum muslimin masih mengikuti tasyabbuh, menyerupai kaum muslimin. Kamu akan menjadi orang yang merugi. Rugi di dunia, uangmu habis. Rugi di akhirat, akidahmu terancam batal. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, khaliful musyrikin, selisihilah orang musyrik. Kalau orang musyrik bakar petasan, kamu jangan ikutan bakar petasan. Orang musyrik bakar kembang api, kamu tidak usah bakar kembang api. Orang kafir tiup trompet, kamu jangan tiup trompet. Itu yang dimaksud khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik. Orang musyrik tabur bunga. Nah, menjelang Ramadan ini orang sibuk nyekar tabur bunga. Ya, kita bukan anti ziarah ya, jangan salah. Ziarah itu masyru'ah, disyariatkan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Tadinya aku melarangmu ziarah kubur, sekarang silahkan kamu ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagian dari syariat. Tapi ziarah kubur Rasulullah tidak nyekar tabur bunga. Nyekar tabur bunga itu menyerupai agama Hindu. Itu namanya tasyabbuh. Bagaimana Rasulullah ziarah? Satu, ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan untukku dan untukmu. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Cepat atau lambat kami akan menyusulmu juga. Selesai, Rasulullah pulang. Simpel ziarah kubur itu. Ya, jadi tidak ada nyekar tabur bunga. Nah, lalu diriwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, sadar atau tidak, dia telah termasuk kaum tersebut. Termasuk happy birthday to you. Itu ajaran orang kafir. Lihat tuh setiap 25 Desember mereka happy birthday to you kepada Yesusnya. Nah, maka kita tidak ada ajaran ulang tahun. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, 25 tahun ulang tahun perak, 50 tahun ulang tahun emas, 75 tahun ulang tahun intan. Ini siapa yang ngajarin? Ini diadopsi daripada orang kafir. Maka dalam Islam tidak ada ajaran ulang tahun. Tapi apa hendak dikata? Orang yang memang lemah akidahnya,
memang dangkal keilmuannya. Ini yang banyak terseret-seret. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dab la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qal faman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Ya. Mereka biasa bakar petasan, kalian ikut bakar petasan. Mereka biasa bakar kembang api, kalian ikut bakar kembang api. Mereka biasa tiup trompet, kalian ikut tiup trompet. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Dulu kita ingat sekedar mengucapkan selamat Natal. Sekarang ikut ke gereja untuk Natal bersama. Meningkat lagi baca Quran di depan patung Yesus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sudah disampaikan oleh Nabi, orang yang dangkal akidahnya, yang memang tipis keilmuannya, terbawa arus. Lau salaku juhra dab la salaktumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang dab, kalian akan ngikut juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna, kami tanyakan, ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara. Ya Rasul, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu idola kita, Yahudi dan Nasrani, bukan Rasulullah. Masih beranikah kita mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, sementara yang kita idolakan Yahudi dan Nasrani? Ya, baik. Azan Isya. Ya, waktu Isya sudah masuk, silakan muazin, kita istirahat sejenak. Al-Maidah surah 5 ayat 77. Ya, cuman berbeda sedikit redaksi Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Melebihi yang telah diajarkan oleh nabi kalian. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Penyebab rusaknya orang sebelum kalian, sesatnya orang sebelum kalian, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena disebabkan mereka ghulu, berlebih-lebihan. Enggak boleh berlebih-lebihan. Nah, kemudian hadis dari Abdullah ibnu Syikhir. Ini bentuk berlebih-lebihan diterangkan dalam hadis ini. Kata Abdullah ibnu Syikhir, faqulna anta sayyiduna. Kami bertemu dengan Nabi, wahai sayyid kami. Ya. Kata mereka. Apa kata Nabi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan saya sayyid kalian. Ternyata mengucapkan sayyid itu adalah kalimat ghulu, berlebih-lebihan, khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah disebut sayyid. Kenapa kita masih membaca sayyidina? Ya. Lalu sahabat berkata lagi, ya, qulna, kami katakan, wa afdaluna wa a'zamuna taulan.
kelebihanmu, kebesaranmu memang banyak ya Rasul, engkau segala-galanya. Apa kata Nabi? Qal qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Ucapkanlah yang biasa kalian ucapkan saja, enggak usah berlebihan deh. Kata Nabi begitu. Ya. Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai kalian dijerumuskan, digelincirkan oleh syaitan. Ya. Ana Muhammad bin Abdillah. Saya ini adalah Muhammad putra Abdullah. Ya. Maka ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka aku diangkat-angkat melebihi kedudukanku. Ya, aku ini Abdullah, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Ini panggilan akrab Nabi, hamba Allah dan Rasul Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai serta Ahmad. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian sanjung-sanjung aku. Fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah, maka kalau bicara tentang aku cukup Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hati-hati Bapak Saudara, sebentar lagi Ramadan, di sela-sela Ramadan, dan sering itu Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ini bentuk ghulu, berlebih-lebihan. Ternyata sudah dilarang oleh Nabi SAW. Jangan salah, bukan ustadz yang larang, tapi Nabi yang melarang. Maaf, tanya jawabnya habis isya saja ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yang keempat, bersolawat. Nah, ini tanda cinta kepada Nabi, tanda cinta kepada Rasul. Kita bersolawat dan salam untuk Nabi. Dalilnya Al-Ahzab surah 33 ayat 6. Kadang-kadang khatib kita membaca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah berselawat untuk Nabi. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Barang siapa yang bersalawat untukku satu salawat, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dan Ibnu Hibban, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Wa hatta anhu asyra khati'at, Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah angkat 10 darajat. Ini kita sampaikan supaya tidak ada lagi nada-nada miring anti salawatan. Tidak ada kaum muslimin yang anti salawat, karena salawat itu masyru'ah, disyariatkan. Tapi salawat yang dimaksud yang asli, bukan salawat bajakan, bukan salawat yang dibuat-buat, bukan salawat yang dimodifikasi. Salawat yang asli sebagaimana jawab Nabi ketika ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasul, bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang kita baca ketika tasyahud. Itulah salawat yang asli, tidak dirubah-rubah. Nah, baik, sampai di sini pembahasan kita. Ada yang bertanya nanti setelah salat Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.